Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur yang mana Ia telah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan hingga sampai saat ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dadang Firdaus MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Nugraha, Fadila Nurrahma Tesar, dan Nurul Dahlia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang ulum al-hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologis, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada Rasulullah SAW. Lihat dari segi ihwal para perawinya, menyangkut pada kedobitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Ilmu hadis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang berasal dari kata rawa, yarwi, diriwayatkannya, yang berarti al-naqli, ya, atau memindahkan atau penukilan, al-zikri atau penyebutan, al-fal atau pemintalan. Periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan dan dipintal kebenarannya. Kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah berasal dari kata dara, yadri, darian diroyatan atau diroyah, yang berarti dalam ilmu hadis diroyah ini membahas pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Saya Eka Nugraha Wardana dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Hal yang terpenting di dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka. Ada beberapa istilah untuk menyebut ilmu yang mempelajari persoalan ini. Ada yang menyebut ilmu tarikh, ada yang menyebut tarikh al-ruwat. Yang kedua, ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Ilmu al-jarh menurut bahasa memiliki makna luka, celah dan cacat. Namun menurut istilah, yang dimaksud dengan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas apa saja masalah yang bisa timbul pada seorang perawi hingga perawi tersebut dinyatakan cacat. Cacat yang dimaksud bisa melalui keadilan maupun kedabitannya. Jadi ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka. 3. Ilmu Fannil Mubamat. Ilmu Fannil Mubamat yaitu ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau dalam sanad. Misalnya, perawi-perawi yang tidak tersebut namanya dalam Sahih Bukhari diterangkan selengkapnya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Hidayatus Sari Muqaddamah Fathul Bari. 4. Ilmu Mukhtalif al-Hadis. Ilmu Mukhtalif al-Hadis yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiriah, bertentangan atau berlawanan. Maksud dari ilmu ini adalah berusaha menelaah bagaimanakah hadis yang bertentangan itu dikompromikan sehingga menemukan jalan tengah atau bisa diambil manfaat dari keduanya. 5. Ilmu Ilail Hadis. Ilmu Ilail Hadis yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab khusus atau yang tersembunyi yang dapat merusak hadis. Misalnya, memutasilkan hadis yang munqati, memarfu'kan hadis yang mauquf, memasukkan satu hadis ke hadis yang lain dan sebagainya. Saya Fadila Nurrahma Tesar. Saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dari ilmu hadis. Cabang ilmu hadis yang keenam adalah ilmu gharibul hadis.
ilmu yang menerangkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang dipakai oleh umum. Ilmu gharib al-hadis ini adalah ilmu yang membahas makna kalimat yang terdapat pada suatu matan hadis dari lafaz-lafaz asing atau sulit dipahami. Pada zaman Nabi, ilmu ini belum ada karena pada zaman itu masyarakat Arab sudah bisa paham dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua penjelasan Nabi begitu terekam dan mudah dipahami oleh bangsa Arab kala itu. Namun, ketika Islam berkembang pesat, banyak diantaranya yang kurang bisa dipahami oleh masyarakat selain bangsa Arab. Oleh karena itu, ilmu ini sangat penting untuk diajarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dari hadis Nabi. Nabi Muhammad menyampaikan hadis dengan bahasa Arab yang sangat luas dan mudah dipahami. Karya-karya yang di dalamnya mencangkup ilmu ini adalah An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Athar karya Imam Abu Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari. Abu Qasim Jarullah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari menulis Al-Faqih fi Gharib al-Hadis. Cabang ilmu yang ketujuh adalah ilmu nasih dan mansuh hadis. Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansuhkan dan yang menasihkan, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan atau tidak mungkin diambil jalan tengahnya. Hukum hadis yang satu menghapus atau menasih hukum hadis yang lain atau mansuh. Yang datang dahulu disebut mansuh dan yang muncul belakangan dinamakan nasih. Nasih inilah yang berlaku selanjutnya. Ada beberapa tokoh yang menulis mengenai nasih mansuh, yaitu Ahmad bin Ishaq ad-Dinari, Muhammad bin Bahr al-Asbahani, dan Ibnu al-Jauzi. Cabang ilmu hadis yang ke-8 adalah ilmu asbab wurud al-hadis atau sebab-sebab munculnya hadis. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. Kata asbab berasal dari sababa yang artinya tali atau sesuatu yang menghubungkan di antara sesuatu dengan yang lain. Namun yang dimaksud dengan asbab wurud adalah sebab-sebab Rasulullah menuturkan atau memberikan sabda beliau kepada orang pada waktu itu. Ada pula yang menafsirkan asbabul wurud adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab penuturan Nabi untuk hal yang khusus saja. Cabang ilmu yang ke-9 adalah ilmu mustalah ahli hadis. Ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Ilmu mustalah ahli hadis yaitu ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh hadis. Dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.